Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nursel Hasan dengan NIM 0914142543 dari kelas A jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2025 dan saat ini saya berada di semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Karlin Jatmamu SHMH. Indonesia adalah negara yang dikenal karena keberagamannya. Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa hidup berdampingan dalam satu kesatuan. Namun, di balik keberagaman tersebut, pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam persatuan bangsa. Peristiwa ini dikenal sebagai disintegrasi, yaitu kondisi ketika rasa persatuan mulai retak dan perbedaan berubah menjadi sebuah konflik. Dalam video ini, kita akan membahas dua kisah nyata yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu konflik antara suku Dayak dan Madura di Sampit, serta konflik yang terjadi di Papua. Mari kita bahas bersama. Bayangkan sebuah kota kecil di Sampit yang awalnya tenang, damai, dan masyarakatnya hidup berdampingan. Namun ketenangan itu perlahan berubah, bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena masalah-masalah kecil yang terus menumpuk selama bertahun-tahun. Semua bermula dari kebijakan transmigrasi pada masa Soeharto. Banyak pendatang dari Madura yang datang dan menetap di Kalimantan. Awalnya mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Dayak. Namun, seiring waktu mulai muncul rasa tidak seimbang. Pendatang semakin banyak. Sebagian dari mereka berhasil dalam bidang ekonomi. Mereka aktif berdagang, bekerja keras, dan mulai mendominasi beberapa sektor. Di sisi lain, sebagian masyarakat Dayak merasa mulai tersisih di tanah mereka sendiri. Perbedaan budaya juga menjadi jarak yang sulit untuk dijembatani. Cara bicara, kebiasaan, hingga cara menyelesaikan masalah, semuanya berbeda. Masalah kecil seperti perkelahian atau kesalahpahaman memang sering terjadi, tapi tidak pernah benar-benar diselesaikan. Seperti api kecil yang terus dibiarkan menyala hingga pada akhirnya pada tahun 2001 satu insiden kekerasan menjadi pemicu, dan dalam sekejap api yang selama ini tersembunyi meledak menjadi sebuah konflik yang besar. Kerusuhan terjadi dengan cepat, rumah-rumah dibakar, perkampungan diserang, dan ribuan orang terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing. Situasi menjadi sangat mencekam. Banyak warga kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan rasa aman. Jalanan yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi dan penuh ketakutan. Konflik ini juga menyebabkan korban jiwa dalam jumlah yang besar dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat. Pemerintah akhirnya turun tangan dengan mengirim aparat keamanan untuk meredakan konflik. Selain itu, dilakukan upaya rekonsiliasi untuk memperbaiki hubungan antara kedua kelompok tersebut. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa perbedaan suku dan budaya harus dapat dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan perpecahan. Sekarang kita beralih ke Papua, sebuah wilayah yang kaya akan alam,
namun menyimpan luka sejarah yang panjang. Konflik di Papua bukanlah konflik yang muncul hanya dalam semalam. Ia lahir dari sejarah ketidakpuasan dan perasaan yang terpendam selama puluhan tahun. Salah satu titik awalnya adalah proses bergabungnya Papua ke Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat 1969. Bagi sebagian masyarakat Papua, proses itu dianggap belum sepenuhnya adil. Dari situlah muncul perasaan bahwa suara mereka tidak benar-benar didengar. Waktu terus berjalan. Papua dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Namun, di balik kekayaan itu, masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Hal ini menambah rasa kecewa. Ditambah lagi dengan perbedaan identitas dan budaya yang membuat sebagian masyarakat Papua merasa berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Perasaan itu perlahan berubah menjadi keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Dan dari situlah muncul organisasi Papua Merdeka atau yang biasa kita didengar dengan OPM. Konflik pun terus berlanjut, membawa dampak panjang bagi masyarakat yang hidup di tengahnya. Hingga saat ini, berbagai upaya masih terus dilakukan untuk dapat mencapai perdamaian, baik melalui pendekatan keamanan maupun pembangunan. Harapan akan Papua yang damai tetap menjadi tujuan utama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari kedua kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa disintegrasi bangsa bisa terjadi karena perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Konflik di Sampit dan Papua menjadi pelajaran penting bahwa persatuan tidak boleh dianggap sepele. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Karena pada akhirnya Indonesia akan tetap kuat jika kita tetap bersatu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.